بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai siang hari ini kita masih diberikan nikmat, diberikan kesempatan untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Tentunya semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan kelak akan diberikan syafaatul husna, pertolongan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti at-tasdiq biqalbi, membenarkan dalam hati, wa iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, mengerjakan dengan segenap anggota badan. Dan amal bil arkan ini erat kaitannya dengan takwa. Takwa yaitu imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dengan Rasulnya dengan sekuat tenaga, dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan hati-hati, walaupun dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan sepi, kita tetap mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya dengan sekuat tenaga, baik lahir maupun batin, baik sendiri maupun sedang berjamaah, sedang ramai dan lain. Kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya wallahu a'lam bimurad wa haqiqatul ayat,
wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sidang Jumat insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat di atas dengan tegas Allah Subhanahu wa taala melarang kaum yang beriman melakukan perjudian, karena dengan perjudian adalah termasuk perbuatan syaitan yang menjadi musuh yang nyata bagi kaum yang beriman. Lantas, apakah bahaya dari perjudian? Mengapa judi online juga berbahaya? Yang pertama, karena perjudian melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Judi termasuk dosa yang sangat besar yang dapat mengakibatkan rusaknya jiwa seseorang, menghancurkan moral seseorang, menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tegas dalam sabdanya yang artinya, barang siapa yang berkata kepada temannya, ayo kita berjudi, maka hendaklah ia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa perjudian bahkan dalam bentuk ajakan merupakan dosa yang memerlukan penebusan melalui sedekah. Kemudian yang kedua, judi dapat menghancurkan ekonomi dan menghancurkan keluarga. Banyak orang yang kehilangan harta benda akibat kecanduan judi, bahkan sampai berutang atau menjual barang-barang yang penting, barang-barang yang berharga untuk terus berjudi. Akibatnya keluarganya menjadi hancur, anak-anaknya terlantar, dan bahkan hubungan rumah tangganya menjadi rusak, menjadi retak, bahkan terjadi perceraian. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, judi juga dapat menumbuhkan sifat tamak dan ketergantungan. Judi online membuat seseorang terus berharap untung besar tanpa harus usaha, yang sebenarnya hanya memperkaya bandar atau penyelenggara judi saja. Ketergantungan bermain judi ini seperti ketergantungan mengkonsumsi narkoba. Semakin dilakukan, semakin sulit untuk dihentikan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan syaitan tersebut atau perbuatan judi tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mencegah dengan mengingatkan diri kita dan keluarga kita semuanya, sanak saudara kita, tetangga kita, teman kita, untuk senantiasa menghindari judi atau judi online yang merajalela ini dengan meningkatkan kesadaran bahwa judi adalah dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan judi tersebut membawa kehancuran. Jadikan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW sebagai panduan hidup kita. Mari gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat dengan sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bekerja niat karena Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan punya waktu untuk berjudi.
Rasulullah SAW bersabda yang artinya di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan kemudian ada ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sangat masyhur. Beliau mengatakan, sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan kekayaan adalah penyebab kerusakan seseorang yang sangat besar. Oleh sebab itu, mari manfaatkan waktu luang ini, masa muda kita, dengan senantiasa berbuat yang bermanfaat, berbuat yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah masuk penghujung tahun 2024, marilah kita sama-sama introspeksi diri kita, apakah ibadah kita sudah lebih baik selama 2024. Kemudian kita nanti di 2025, mari kita tingkatkan ibadah, kualitas ibadah kita, supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya wallahu a'lam bimurad wa haqiqatul ayat. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Bismillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'i fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذرياته أجمعين وارضهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا من البلاء ولا القهر وجميع الأمراض وموت الفجعة وتعون ما لا يكشف غيرك. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المحتربة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين والمسلمات عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله أعلم ما تصنعون. الله أكبر.